Hai sobat, kembali lagi di channel kami. Apakah kalian tahu jika Cina merupakan negara yang mempunyai proyek jembatan terbesar di dunia? Kali ini ringkasan Joyo Endo akan menjelaskan mengapa Cina disebut sebagai negara dengan proyek jembatan terbesar di dunia. Simak kisah selengkapnya. Presiden Cina Xi Jinping, Selasa secara resmi membuka jembatan laut terpanjang di dunia, 9 tahun setelah pembangunan infrastruktur ini dimulai. Jika dihitung dengan akses jalannya, maka jembatan ini memiliki panjang 55 km menyambungkan Hong Kong, Macau, dan kota Zhuhai di daratan Cina. Pembangunan jembatan ini memakan biaya sebesar 20 miliar dolar atau sekitar 303,8 triliun rupiah. Selain menghubungkan 3 kota pesisir di wilayah selatan Cina, jembatan ini dibangun untuk mampu menahan guncangan gempa dan terpaan angin topan. Jembatan ini dibangun dengan menggunakan 400.000 ton baja yang cukup untuk mendirikan 60 menara Eiffel. Sekitar 30 km dari panjang keseluruhan jembatan ini menyeberangi delta Sungai Pearl. Sementara agar kapal bisa melintas, bagian jembatan sepanjang 6,7 km menghilang dan menjadi terowongan yang menyambung 2 pulau buatan. Bagian sisanya adalah jalan akses, viaduk, dan terowongan darat yang menghubungkan Zhuhai dan Hong Kong ke jembatan utama. Jembatan ini merupakan bagian dari rencana Cina untuk membangun apa yang disebut Greater Bay Area yang termasuk di dalamnya Hong Kong, Macau, dan 9 kota lainnya. Seluruh kota di wilayah selatan Cina itu jika ditotal dihuni tak kurang dari 68 juta jiwa. Sebelum jembatan ini dibangun, perjalanan darat Hong Kong menuju Zhuhai membutuhkan waktu 4 jam. Kini, cukup 30 menit saja. Sayangnya tidak semua kendaraan bisa melintas jembatan ini. Sebab selain harus membayar, pengelola juga memberlakukan kuota. Pemerintah awalnya memperkirakan sebanyak 9.200 kendaraan akan melintas di jembatan ini setiap hari. Namun, jumlah itu nantinya akan diturunkan jika semua jaringan transportasi di kawasan tersebut selesai dibangun. Mahalnya pembangunan jembatan ini sempat menimbulkan banyak pertanyaan, tetapi pemerintah yakin ekonomi sekitar daerah itu juga akan terdongkrak. Para pejabat Cina mengklaim, jembatan ini akan meningkatkan ekonomi hingga 10 triliun yuan atau hampir 22.000 triliun rupiah. Sebuah jembatan di Cina ambruk bahkan salah seorang politisi Hong Kong berani memperkirakan nilai ekonomi itu meningkat 2 kali lebih banyak. Namun, Cina memperkirakan jembatan itu hanya akan menghasilkan uang dari pembayaran tol sebanyak 86 juta dolar atau sekitar 1,3 triliun rupiah setahun. Dan, sepertiga penghasilan tersebut dihabiskan untuk biasa pemeliharaannya yang amat besar. Proyek raksasa sepanjang 55 km tersebut menghubungkan Hong Kong dengan Macau dan Zhuhai di delta Sungai Mutiara. Berikut ini hal yang perlu kalian ketahui dari jembatan laut terpanjang di dunia yang berada di Cina. 1. Mengapa Cina membangun proyek raksasa? Jembatan menghubungkan 3 kota penting di kawasan pantai di Cina Selatan. Para pejabat lokal mengatakan jembatan ini akan menghemat waktu perjalanan dan pada saat yang sama meningkatkan integrasi wilayah. Proyek mencakup pembangunan jembatan dan terowongan bawah laut. Besi yang dipakai setara dengan 60 menara Eiffel. Industri logistik dan pariwisata berharap akan ada kenaikan pertumbuhan secara signifikan dengan selesainya proyek jembatan baru ini. Sebelum ada jembatan, perjalanan darat antara Zhuhai dan Hong Kong memakan waktu hingga 4 jam. Dengan jembatan ini, lama perjalanan dipangkas hanya menjadi setengah jam saja. Proyek ini, oleh pemerintah Cina, dibangun untuk menyaingi kegiatan pusat ekonomi seperti yang ada di San Francisco, New York, dan Tokyo. Lebih dikenal dengan The Greater Bay Area, wilayah ini didiami oleh 68 juta orang dan terdiri atas Hong Kong, Macau, dan 9 kota di Provinsi Guangdong. Beijing berharap zona kawasan ekonomi ini akan seperti Silicon Valley di Amerika Serikat. Upaya Cina untuk membuka diri dan melakukan reformasi diawali 40 tahun lalu di Guangdong, yang saat itu berbatasan dengan Hong Kong, yang merupakan koloni Inggris dan Macau yang pernah menjadi bagian dari teritori Portugal. Reformasi ini mengubah secara dramatis negara komunis yang tertutup menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. 2. Apakah proyek jembatan ini memang diperlukan? Bagian utama jembatan dibangun dengan biaya 6,92 miliar dolar, sekitar 10,5 triliun rupiah, bertambah 25% dari anggaran semula.
Jika ditambah dengan fasilitas-fasilitas lain dan jalan-jalan penunjang, maka proyek ini menghabiskan anggaran 15,3 miliar dolar atau sekitar 23 triliun rupiah. Dan itu pun baru yang disumbangkan oleh Hong Kong. Tadinya, menurut jadwal, proyek selesai pada 2016, namun tertunda karena kekurangan material dan tenaga kerja. Albert Lai Kuong Tak dari satu lembaga kajian di Hong Kong mengatakan meski biaya proyek melebihi anggaran, tak ada pejabat yang disalahkan. Para pengkritik di Hong Kong mengatakan jembatan ini adalah proyek mercusuar yang tidak memberikan banyak manfaat. Mereka mengatakan tidak ada jaminan jembatan ini mendatangkan keuntungan ekonomis. Hong Kong, Makau, dan Zhuhai sudah terhubung melalui laut, namun tak dipungkiri bahwa perjalanan darat akan terpangkas dengan adanya jembatan. Namun, Hong Kong dan Makau masih memiliki perbatasan fisik dengan Cina daratan berdasarkan prinsip satu negara, dua sistem. Dengan demikian, Hong Kong dan Makau masih menerapkan peraturan imigrasi, bea cukai, dan juga peraturan tentang lalu lintas. Bahkan untuk urusan menyetir, ada perbedaan. Di Hong Kong, seperti halnya di Inggris, setir ada di kanan, demikian juga di Makau, sementara di Cina, setir berada di kiri. Jumlah mobil yang melakukan perjalanan antara tiga kota dibatasi dan sopir harus mendapatkan izin agar bisa membawa mobil mereka melewati tiga kota ini. Persoalannya adalah, bagi Hong Kong dan Makau, mereka tak bisa menambah kuota, karena kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Muncul pertanyaan apakah jembatan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pihak berwenang mengatakan, pada tahap awal diperkirakan 9.200 kendaraan akan melewati jembatan setiap hari, tapi angkanya kemudian dikurangi karena adanya pembangunan jaringan transportasi baru di kawasan. Jika diterapkan tarif untuk memakai jembatan, maka pemasukan per tahun diperkirakan sekitar 86 juta dolar berdasarkan data pemerintah. Tapi untuk biaya perawatan saja diperlukan sekitar sepertiga dari pemasukan tersebut. Nah, kalian sudah mengetahui kan sobat? Bagaimana faktanya? Simak kisah lainnya. Hanya di ringkasan Joyo Endo. Terima kasih sudah menonton.